Ats-tsani as-safar. Uzur yang kedua adalah safar. Fayubahu lil musafir al-fitr fi Ramadan. Maka dibolehkan bagi musafir berbuka di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib atasnya mengqada. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar lalu dia berbuka, hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 148. Wa qaulihi ta'ala, juga firman Allah di ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Dan siapa yang sakit atau melakukan safar lalu berbuka, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Jadi musafir boleh berbuka. Dan bahkan dalil-dalil menunjukkan dia boleh berbuka walaupun dia tidak merasa berat. Walaupun dia tidak merasa berat. Jadi ini musafir tidak sama dengan orang sakit. Karena orang sakit itu kalau dia tidak merasa berat berpuasa, hukumnya seperti orang sehat. Hukumnya seperti orang sehat. Tapi musafir, dia nggak mungkin dihukumi seperti mukim, sementara dia berada bukan pada negerinya. Dia berada bukan pada negerinya. Maka musafir walaupun dia sanggup puasa, walaupun dia puasa, nggak ada pengaruh apa-apa baginya. Dia tetap boleh berbuka. Dia tetap boleh berbuka. Hanya saja ulama beda pendapat. Mana yang lebih afdal? Dia puasa atau dia berbuka? Maka yang lebih afdal insya Allah, dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin, dia berpuasa. Kalau puasa tidak memberatkannya. Lebih afdal dia tetap puasa. Walaupun boleh dia berbuka. Kenapa lebih afdal? Karena itu lebih mempercepat dia lepas dari kewajiban dan tidak memberatkan dia untuk mengqadha setelah Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan itu lebih mudah bagi kita, sebab orang banyak berpuasa. Saat orang sudah makan-makan kita puasa, itu tidak mudah jemaah sekalian. Jadi lebih afdal dia berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anisyam fis safar. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang puasa saat safar, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ini dalil yang menguatkan, kalau kamu mau hendaklah berpuasa, kalau kamu mau hendaklah kamu berbuka, terserah. Jadi boleh dua-duanya. Dan hadis ini berlaku umum. Nabi SAW tidak mengatakan engkau merasa berat atau tidak. Jadi tidak masalah. Walaupun tidak merasa berat, andai musafir mau berbuka, boleh. Hanya saja lebih afdal dia terus puasa. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Dan Nabi SAW pernah menuju Makkah dalam keadaan sedang berpuasa di bulan Ramadan. Falamma balagal kadid aftara. Namun ketika sampai di satu tempat yang namanya Al-Kadid, beliau berbuka. Artinya boleh berbuka. Fa'aftaran nas, maka orang-orang pun berbuka. Maksudnya berbuka di sini belum masuk waktu berbuka, hanya karena mereka musafir, jadi boleh. Wa yubahul fitru fi safarit tawil alladhi yubahu fihi qasrus shalah. Dan dibolehkan berbuka pada safar panjang yang dibolehkan padanya qasar salat. Jadi ini hukumnya sama terkait dengan jarak. Kalau jarak itu sudah membolehkan kita qasar salat, berarti membolehkan kita juga berbuka puasa. Walaupun belum masuk waktunya. Berapa jaraknya? Wa huwa ma yaqdiru bi thamaniyati wa arba'ina milan. Yaitu 48 mil. Ai hawalai thamanina kilometran. Yaitu sekitar 80 kilometer. Jadi itulah jemaah sekalian, jarak safar menurut mayoritas ulama, yaitu 80 km. Tapi Syekhul Islam, dan dikuatkan juga oleh Ibn Utsaimin, bahwa jarak safar itu tidak ada ketetapan syariat yang tegas. Sehingga jarak safar itu, pendapat yang paling kuat kata mereka, kembali kepada urf.
kebiasaan satu masyarakat. Jika masyarakat memandang misalkan dari Depok ke Puncak Bogor, itu perjalanan jauh. Sehingga kita lihat dia persiapannya beda dibandingkan dia cuma kemana? Pasar Minggu misalkan. Persiapannya beda. Secara urf dia akan buat persiapan safar kalau ke puncak. Maka walaupun nggak sampai 80 kilo itu dihukumi safar. Dan urf ini bisa berubah. Dulu Taif dengan Makkah itu safar. Tapi sekarang kata Syekh Shalih Al-Fauzan itu bukan safar, dekat sekali sudah. Hanya beberapa menit dengan mobil masuk tol sampai. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan itu sudah bukan safar. Urf sudah berubah. Kita sekarang ke puncak ya mungkin bolak-balik saja. Tinggal bolak-balik sehingga kita mungkin sekarang tidak bisa menghukumi ke puncak itu safar. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau terjadi kebingungan karena urf berbeda mungkin, sebagian orang bilang safar, sebagian bilang tidak, maka kembalilah kepada pendapat mayoritas ulama itu lebih selamat, yaitu 80 km. Kalau nggak sampai 80 km, jangan dihukumi safar. Iya. Wasafarul mubah lil fitri fi Ramadan huwa safar al mubah. Dan safar yang membolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan adalah safar yang mubah, yaitu untuk tujuan yang dibolehkan syariat, seperti untuk berdagang atau silaturahmi dan lain-lain. Fa in kana safar maksiyah, adapun kalau safar itu untuk berbuat maksiat, misalkan ada orang mau pergi ke satu kota untuk berjudi di sana, au safaran yuradu bihi at-tahayul alal fitri, atau safar yang diinginkan dengannya untuk membuat siasat agar bisa berbuka, seperti yang saya contohkan kemarin. Suami istri nggak tahan nih, kelamaan menunggu waktu berbuka, ya sudah kita safar saja. Padahal tujuannya cuma untuk berhubungan suami istri. Maka lam yubih lahu al-fitr bihadza safar, tidak boleh dia berbuka dengan safar seperti ini. Iya, bahkan itu dosanya lebih besar karena dia membuat siasat terhadap syariat. Iya. Wa in shamal musafir sahha shaumuhu wa ajza'ahu. Dan jika musafir itu berpuasa, puasanya sah dan mencukupinya. Maksudnya dia nggak perlu qada lagi. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas, semoga Allah meridai beliau, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-saim 'alal muftir walal muftir 'alas saim. Kami melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi orang yang musafir itu kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka tidak masalah, puasanya sah dan dia nggak harus mengqadha. Namun dari tiga keadaan ini hukumnya beda. Pertama, dia tidak merasa berat puasa, lebih afdal dia puasa, walaupun boleh dia berbuka. Kedua, dia merasa berat berpuasa, dia bisa puasa tapi terasa berat, maka lebih afdal dia berbuka, makruh dia puasa, namun kalau dia puasa, puasanya sah. Ketiga, berbahaya kalau dia puasa, berbahaya kalau dia puasa, ya. Jadi karena perjalanannya berat, ya, mungkin ada musibah di jalan sehingga berat dia puasa sampai sangat kehausan. Kalau dia terus berpuasa bisa membahayakan dirinya, maka haram dia berpuasa. Tapi andai dia puasa, puasanya sah. Walaupun di satu sisi hukumnya haram, tapi puasanya sah. Iya. Maka dikatakan di sini, walakin bisyartin alla yashukka alaihi shaum fi safar. Tapi dengan syarat tidak memberatkan dia berpuasa ketika safar. Fa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal. Kalau memberatkan atau membahayakannya, maka berbuka pada haknya, pada diri orang tersebut lebih afdal, akhdan birrukhsah, untuk mengambil keringanan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah cinta apabila keringanan yang Allah berikan itu kita ambil. Sebagaimana Allah benci kalau
keharaman kita lakukan, perbuatan maksiat kita lakukan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safar rajulan sha'iman qad dhullila alaihi min syiddatil har. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar melihat seseorang yang sedang berpuasa, diberi naungan baginya karena saking panasnya. Wa tajamma'an nas haulahu, dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Artinya orang-orang melihat ini sudah kepayahan masih terus berpuasa. Mereka kasihan kepadanya sampai mereka berkumpul melihatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Artinya dia salah, dia berdosa. Sudah membahayakan masih dia terus berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari.